Pasca Presiden memanggil Gubernur DKI Jakarta Ahok dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy, suhu politik di DPRD DKI cenderung menurun. Meski diklaim oleh Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik syarat menggunakan hak menyatakan pendapat terpenuhi, sejumlah fraksi belum secara tegas mendukungnya, termasuk fraksi Hanura yang di dalamnya ada Ongen Sangaji yang juga Ketua Panitia Hak Angket. Ketua fraksi Partai Hanura yang juga merupakan Ketua Hak Angket DPRD untuk Ahok, Ongen Sangaji, mengaku masih menunggu petunjuk dari DPP Partai Hanura untuk memutuskan ikut mendukung atau tidak menggunakan hak menyatakan pendapat. Ongen beralasan langkah politik DPRD DKI saat ini sangat strategis sehingga butuh kesepakatan partai yang bulat. Hingga kini belum ada keputusan dari pimpinan DPR terkait rencana menggunakan hak menyatakan pendapat kepada Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak memikirkan soal hak menyatakan pendapat di DPRD. Dirinya mengaku lebih baik fokus bekerja dibandingkan memikirkan konflik dengan DPRD. Hal ini juga atas saran dari Presiden Joko Widodo. Belanda mengabadikan nama Munir Said Talib, aktivis hak asasi manusia, sebagai nama jalan. Jalur untuk bersepeda tersebut berada satu kawasan dengan Jalan Martin Luther King dan Jalan Bunda Teresa. Pemerintah Kota Den Haag Belanda memberikan apresiasi kepada aktivis kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia Munir Said Talib dengan mengabadikan menjadi sebuah nama jalan di negara kincir angin tersebut. Peresmian Munirpad yang merupakan jalan sepeda ini dibuka oleh Wali Kota Den Haag, Jovias van Arsten. Lokasi Munirpad ini berada satu kawasan dengan nama jalan para pejuang HAM lainnya seperti Martin Luther King, Nelson Mandela, serta Bunda Teresa. The city of international peace and justice, and it's very important for Amnesty, for Munir, and I think too for Indonesia, that this Munir part remembers people of what Munir did, that he was killed, why he was killed, and that is important to act for freedom and for human rights. Di plang jalan yang mencantumkan nama Munir tertulis kalimat yang berarti advokat pejuang hak asasi manusia. Peresmian Munirpad juga dihadiri oleh Suciwati, istri almarhum Munir, Direktur Amnesty International Edward Nazarski, serta warga Belanda dan sejumlah warga negara Indonesia yang berada di Belanda. Istri almarhum Munir menyesalkan pemerintah lambat dalam upaya menegakkan keadilan HAM di tanah air. Pesan yang bisa dimunculkan bahwa di tingkat internasional semuanya memandang Indonesia untuk bahwa kasus ini harus diselesaikan. Jadi seorang orang yang hebat, orang yang harus dihargai di negaranya sendiri, kasusnya saja tidak diselesaikan, apalagi penghargaan itu malah ya kita tidak berharap itu, tapi saya pikir lebih penting untuk menyelesaikan kasus ini. Munir Said Talib adalah pejuang hak asasi manusia yang aktif membela kasus-kasus kesenjangan hak asasi manusia. Munir meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004 saat dirinya dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Samira Sungkar, Metro TV. Pemirsa, berikut adalah berita utama dalam Kilas Prime Time News. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar terhadap Rumah Sakit Mayapada dan Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Antasari langsung mengajukan banding. Seorang petugas penjaga lapas narkotika Cipinang, Jakarta Timur berinisial IR dijemput tim Direktorat Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri siang tadi. Penangkapan sipir ini berkaitan dengan jaringan narkotika gembong narkoba Freddy Budiman.
16.631 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan peringatan 60 tahun pelaksanaan Konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Bandung pada 19 hingga 24 April mendatang. Dan pemirsa, kilas Prime Time News tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.